Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 41. Menyambut pagi dengan olahraga. Apa? Tubuh Nana langsung membeku mendengar pernyataan kekasihnya. Ia menggigit bibir bawah dengan mata yang membulat sempurna. Las sesekali melirik Sylvia yang tengah memegangi kepalanya, kepala yang masih berdenyut-denyut akibat perbuatan kacau Nana. Bahkan rambut panjang itu sampai rontok, dan berjatuhan di atas lantai dengan percuma. Dia tadi abis ngasih aku berkas kerjasama, terus nggak sengaja kepeleset, aku refleks tangkap. Kamu dateng. Sambung Juna menjelaskan, agar tidak lagi salah paham. Sedangkan Nana kembali meneguk salivanya dengan frustasi, wajahnya merah padam menahan malu bukan kepalang. Ia sudah salah sasaran, gara-gara rasa cemburu yang tiba-tiba datang. Dengan gerakan pelan, Nana membenturkan kepala, dan menyembunyikan wajah itu di dada bidang Juna. Ya maaf. Sesalnya lirih seraya menilin-nilin jarinya. Juna mengulum senyum seraya geleng-geleng kepala. Tak menghindar atau menyambut Nana yang sudah merapat ke dirinya. Sedangkan Sylvia menghela nafas panjang. Kesal, ingin marah pun rasanya tidak bisa. Tak enakan dengan Juna. Kalau saja bukan kekasih Tuan Juna. Sudah kubabat abis dia tadi. Seenak udel ngatain aku pelakor. Sylvia, saya minta maaf ya atas nama pacar saya. Sebenarnya dia baik kok. Hanya saja emosinya kadang nggak stabil kalau lagi kesel, apalagi melihat pacar tampannya bersama wanita lain. Ucap Juna tak berhenti dengan senyum lebar. Merasa gemas dengan tingkah Nana. Mendengar itu, Nana memberikan pukulan keras pada Juna, tidak terima. Pelan, Sylvia mengangguk datar. Saya sudah memaafkannya, Tuan. Tapi lain kali, tolong beritahu pacar Anda supaya tidak lagi gegabah, ini benar-benar menyakitkan. Balasnya dengan menekan kata menyakitkan agar gadis itu mendengar. Nana mendengus, tangannya kembali mengepal. Hampir saja gadis itu menarik diri, tetapi secepat kilat Juna menahan dengan sekuat tenaga. La memeluk erat tubuh gadisnya, agar tidak ada lagi pertumpahan darah. Lelaki itu mengangguk ke arah Sylvia dan membiarkan wanita muda itu pergi dari ruangan tersebut. Menyisakan kedua sejoli yang masih saling memeluk. Setelah kepergian Sylvia, Juna melepas dekapannya pada diri mungil Nana. Gadis itu menunduk, tak berani menatap wajah Juna, ia malu, sangat malu. Kenapa dia bisa seceroboh ini hanya gara-gara Juna? Ah sial. Nana sayang. Panggil Juna merayu, bahkan lelaki itu membungkukkan badan, demi melihat wajah kekasihnya. Namun, gadis itu masih bergeming di tempatnya. Menggigit bibir semakin kuat dengan wajah yang gelisah. Hei! Ah kakak! Nana malu, pekiknya tiba-tiba dengan kaki yang menghentak-hentak lantai. Malu kenapa? Tanya Juna pura-pura. Ish, aku kacau banget ya tadi. Aku udah kayak kucing garong nggak makan sebulan. Lihat mangsa bawaannya pengen langsung ngerekam. Ungkapnya lalu menutup wajah dengan kedua tangan, frustasi sendiri dengan kelakuan barbarnya. Mendengar itu Juna terkekeh-kekeh, merasa lucu. Bukan kucing garong lagi, nah. Siluman harimau kamu mah. Lelaki itu membatin. Cemburumu ternyata menyeramkan. Aku jadi takut kalau selingkuh beneran. Kira-kira nanti apa yang kamu lakukan? Rayu Juna ingin terus melihat reaksi Nana. Semuanya bagai ungkapan sebuah rasa, karena katanya cemburu itu tanda cinta, marah tandanya sayang, kalau curiga, itu karena dia takut kehilanganmu. Jangan nyanyi bacanya. Nana langsung melayangkan tatapan tajam, melupakan rasa malunya,
setelah mendengar pertanyaan Juna. "Cih, awas aja. Aku nggak bakal ngelepasin kamu sama selingkuhan kamu. Aku bakar hidup-hidup kalian berdua." "Wow, kalau begitu aku setia aja deh." Menangkup kedua sisi wajah Nana, lalu mengusak-ngusakan hidungnya, saling beradu dengan gemas. Dan berakhir kecupan di Ribier yang pandai berkata kesal itu. Seketika wajah marah itu berganti merah merona. Dengan manja Nana memukul dada Juna. "Ih kakak." Rengeknya lengkap dengan senyum malu-malu. Kelakuan Juna ternyata mampu meluluhkan perasaannya. "Oh iya, katanya kamu bawa makan, mana?" tanya Juna mengingat tujuan awal gadis itu. Nana melebarkan matanya, makanan itu di dalam tote bagnya, tadi ia sempat melemparkannya begitu saja. "Ya kakak, makanan kamu." Gadis itu berlari ke arah sofa, di bawah sana tote bagnya tergeletak. Ia langsung mengecek, dan tepat seperti harapannya, ayam kecap buatan sang mama masih aman, karena ia memakai Tupperware yang memiliki tutup yang kuat dan rapat. "Ini bukan iklan." "Hah?" Batin Nana berteriak lega. Ia bangkit dan mengajak Juna untuk duduk di sofa. Kini, keduanya duduk dan saling menyuapi. Juna seperti lelaki bodoh sekarang, senyum-senyum sendiri di sela-sela kunyahannya. Mengingat, ia selalu merasa kesal jika sang tuan sedang berdua dengan istrinya. Lah selalu membatin, ternyata seperti ini rasanya. Indah, menggelitik bercampur geli bukan main. "Nah, ada kecap di Ribiermu," ucap Juna sambil memperhatikan gumpalan kecap di sudut Ribier kekasihnya. Nana menarik tangannya, lalu menyentuh mulut. "Mana?" tanyanya. "Nggak ada." Memperlihatkan tangannya yang bersih. "Sini." Pinta Juna membuat gadis itu mendekat, tanpa diduga, tanpa aba-aba, ia merasakan benda lembut nan basah menyapu sudut Ribiernya. Bahkan secara tidak sadar, Ribier Juna kini sudah bergerak lincah. Membuat Nana membeku, padahal ini bukanlah yang pertama. Pelan, bola mata itu mengerjap, menatap Juna yang tengah melakukan hal yang sama. Tangan lelaki itu mengambil alih kotak makan milik Nana, dan menaruhnya di atas meja. Namun, Juna sama sekali tak melepaskan kecupannya. Sudah candu, lelaki itu semakin menuntut lebih, membuat Nana membuka mulutnya. Sedikit demi sedikit gadis itu mulai bisa membalas meski tak sebuah kecupan lelakinya. Ruangan mulai memanas, meski AC menyala tanpa kendala. Seperti memiliki kesempatan, karena tidak ada yang mengganggu, lelaki itu menelusupkan tangan besarnya, mengelus perut rata kekasihnya. Tersentak, Nana berusaha mengeluarkan tangan itu dari balik kemeja kebesarannya. Ia masih cukup sadar sebelum makin jauh Juna meneguk dirinya. Kalah, kekuatan Juna yang lebih besar tak membuatnya menang. Semangat dewasa mulai mencuat, badan atletis itu menggiring Nana jatuh ke atas sofa. Kecupan mereka terlepas, saat nafas Nana mulai tersengal-sengal. Debaran di dadanya semakin kencang, begitu Juna menatapnya penuh kabut, ia takut. "Kak!" panggilnya dengan suara yang mendayu. Juna yang masih mengungkung badan mungil itu tersenyum, paham dengan pikiran Nana. Satu tangan itu mengelus lembut pipi Nana, lalu kembali pada posisinya. "Aku tidak akan melakukannya sebelum kita menikah, tapi..." Juna tersenyum menjeda dan kembali mencondongkan wajahnya. "Aku minta DP-nya." Lagi-lagi, terciptalah kecupan menyenangkan itu. Hari berganti hari. Matahari kembali menyinari bumi. Di luar sana, langit membiru diselimuti gumpalan awan putih yang bergerak-gerak saling mendahului. Sinar terang menyeruak melalui celah rumah.
dan naik semakin meninggi, tanda siang mulai menjelang. Namun, pintu kamar yang biasanya sudah silih berganti terbuka, kini nampak masih tertutup rapat. Terlihat Albert baru saja keluar dari kamar mandi, mengelap sisa-sisa air di sekujur dirinya, lalu membuang handuk itu di kursi meja rias dengan asal. Melirik sekilas ke arah sang istri, yang masih nyenyak dengan posisi poyos yang berbalut selimut. Lelaki itu mengulum senyum, seraya mengingat kejadian semalam. Saat ia tidak mengizinkan Cila tidur untuk menemaninya. Masih belum bangun juga dia. Bergumam yang mampu didengar oleh telinganya sendiri. Tanpa membangunkan sang istri, Albert berjalan ke arah lemari sambil bersenandung kecil, lalu mencari setelan kemeja beserta jasnya. Karena hari ini lelaki itu berencana kembali bekerja. Bahkan agendanya, pagi ini akan diadakan rapat bulanan yang akan dipimpin langsung oleh dirinya. Setelah rapi, ia tak langsung berangkat. Sambil menunggu jemputan Juna, lelaki itu justru merayu untuk menjahili istri kecilnya. Albert naik ke atas arena, menjatuhkan dirinya dengan cukup keras di samping Cila. Gadis itu menggeliat, tapi tetap tidak bereaksi untuk membuka mata. "Wah, kau sangat nyenyak rupanya. Siapa yang membuat seperti ini? Hah? Kenapa kau tidak mau bangun?" Tanyanya seraya menyibak selimut hingga ke pundak. Padahal sudah jelas Cila kelelahan karena ulahnya. Lagi, gadis itu sama sekali tidak terganggu, hanya mengusal pada bantal dan merapatkan kembali kelopak matanya. Albert dengan seribu kejahilannya, menarik pelan selimut itu hingga ke bawah, dan jatuh ke atas lantai, menampilkan keadaan Cila yang dihiasi totol-totol berwarna merah. Lelaki itu mulai merasa gemas, ia mengecupi serta mencecap diri istrinya, hingga erangan kecil mulai tercipta. "Sayang, bangunlah." Melingkarkan tangan ke perut Cila dan mengusap-usap secara perlahan. "Momi bangun. Atau kau mau membangunkan yang lain?" bisik Albert merayu. Lalu mengecup lagi karena Cila benar-benar tidak menggubris ucapannya. Tak ada reaksi apapun, akhirnya dengan terkekeh gemas Albert menggigit pucuk buah imut. "Kenapa kau susah sekali dibangunkan, Hem?" tanya Albert, yang ditanya masih mengumpulkan nyawa, lalu tangannya bergerak membalas dekapan sang suami. "Memang sekarang jam berapa?" Tak sadar, dirinya terbuka tanpa penghalang. "Ini sudah siang sayang. Semalam kau bilang mau ikut ke kantor sekalian kita ke dokter kandungan." Menyibak rambut Cila ke belakang penuh perhatian. "Benarkah?" Semakin mendekap erat, lalu menyembulkan kepala melihat ke arah jendela. Suasana sudah nampak terang benderang, tanda sang surya sudah semakin naik ke atas singgasananya. "Ah, ternyata benar. Kalau begitu cepatlah mandi. Juna pasti sudah menunggu kita di bawah." tita Albert setelah memberikan kecupan di seluruh wajah sang istri. Cila menggeliat sambil terkekeh. Bukannya lekas bangun, gadis itu malah membenamkan wajah di dada suaminya sambil berkata, "Malas. Hei, jangan memulai." cetus Albert, lalu mulai bangkit dari tempat tidur, berniat menunggu istrinya di bawah sambil mengobrol dengan Juna. Kalau tidak, bisa-bisa niatnya yang sudah tersusun rapi untuk kembali bekerja, terancam gagal karena tak rela meninggalkan sang istrinya. "Sayang, gendong," ucap Cila begitu Albert sudah berdiri di dekat tempat tidur. Bola matanya mengedip-ngedip membuat Albert gemas. "Aku bilang jangan merayuku. Nanti ku makan baru tahu rasa." "Haha," Cila tertawa keras, lalu, dia baru menyadari kalau dirinya poyos tak terhalang secari kain pun. Ia meringkuk, kini giliran Albert yang menatap manja. Dan mulai merangkak kembali ke tempat tidur.
Cepat bangun, atau kau memilih untuk aku makan. Momi. Namun, bukannya takut, kali ini Cila justru merasa tertantang. Ia bergerak berani, lalu menarik baju kemeja Albert, hingga lelaki itu jatuh di atasnya dengan satu alis yang terangkat. Kau mau apa? Isyarat tatapan matanya. Sebelum menjawab, Cila menangkup kedua sisi wajah Albert, lalu tersenyum rayu. Aku mau dimakan saja, ucapnya. Kau. Belum sempat melanjutkan kalimat protesnya, ribiar tipis itu sudah diraup oleh sang istri. Menyerang dengan beringas, sama seperti yang sering Albert perbuat. Kini, istrinya itu sudah sangat pintar sekali untuk itulah. Pagi ini, lelaki itu benar-benar dibuat kewalahan. Tanpa dipinta Cila sudah mengambil posisi untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Membawanya terbang melayang ke atas kenyamanan yang sesungguhnya. Niat bekerja tak lagi diingatnya. Juna yang sudah ada di bawah, bahkan dengan setia menunggu tuannya yang tengah asyik berehem. Dan, terjadilah guys. Ehem-ehem melesat itu. Memang sungguh sangat luar biasa si Albert ini kalau udah begini. Juna yang sudah teramat bosan menghela nafasnya begitu panjang. Ia menyeruput kopi yang sediakan oleh pembantu rumah tangga tuan dan nyonyanya, sambil sesekali melirik ke arah atas, di mana kamar dua sejoli yang tengah dimabuk cinta itu berada. Lah sudah menebak ini akan terjadi, tapi mau bagaimana lagi? Sil, mundurkan jadwal 1 jam lagi. Tulisnya cepat dalam sebuah pesan, karena ia terlalu malu untuk menelpon wanita muda tersebut. Mengingat kejadian kemarin, saat dirinya sedang bermesraan dengan Nana, dan tertangkap basah oleh Sylvia. Membuatnya tidak punya muka. Ark. Sepertinya aku harus cepat-cepat menikahi Nana. Lanjut ke bab 42.